Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah semua kita yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di rumahnya, ya. Karena di dunia ini rumah itu banyak. Ini kita ada di rumah siapa? Rumah Allah. Ada rumah sakit, ada rumah sehat, ada rumah makan. Rumah apa lagi Bapak? Banyak gitu. Tapi kita pada subuh hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira Bapak senang apa enggak nih? Kayaknya mukanya sedih semua ini. Padahal awal bulan, apa akhir bulan? Ya. Ini kita harus bersyukur, ya. Dikumpulkan di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diridhoi, bahkan nanti kita dimasukkan ke dalam surganya. Yang kedua, kalau kita mencintai seseorang, itu biasanya kita selalu menyebut-nyebut, ya. Bahkan bukan hanya ketika bangun, ketika tidur pun biasanya ke bawah-bawah, ngigaunya sebut namanya, ya. Kadang-kadang sedang ngomong keceplosan kesebut namanya. Itu tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta. Ini kita dianggap cinta kepada Rasulullah SAW yang paling minim, ya. Paling minim itu senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena kita ini beda dengan para sahabat. Kalau para sahabat dulu rindu dengan Rasulullah, tinggal datang ke Masjid Nabawi berjumpa. Mau pegang tangan bisa, mau ngelus bisa. Bahkan sebagian sahabat ada yang sengaja mengambilkan air untuk Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang sahabat yang dia saking ingin dipegang badannya oleh Rasulullah SAW, membuat cara ketika Rasulullah SAW mau wafat supaya bajunya dibuka dan nempel dengan badannya Rasulullah SAW. Kita ini bisa apa enggak? Enggak, ya. Tapi setiap kali kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, yakinlah jamaah sekalian, sholawat kita ini didengar oleh Rasulullah SAW. Karena semua orang yang meninggal kecuali Nabi dan Rasul, begitu masuk ke dalam kubur jasadnya hancur lebur. Tapi kekhususan untuk para nabi, para rasul, sampai hari kiamat jasadnya akan tetap utuh. Haramun alal anbiya'i antukal. Haram hukumnya bagi jasad para nabi untuk dimakan oleh binatang yang ada di dalam kubur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
pada pagi hari ini saya ingin membacakan tentang kisah para sahabat. Dan kisah para sahabat ini kalau dibaca itu sudah pasti menambah keimanan. Dan kalau ada di antara kita yang sedang malas-malas, itu baca tuh kita kisah-kisah para sahabat. Subuh-subuh kayak gini, kalau kita masih susah bangun, baca kisahnya seorang sahabat yang buta, yang turun ayatnya abasa wa tawalla. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Apa? Abdullah bin Umi Maktum ini karena matanya buta, kalau sholat subuh karena nggak punya pembantu, pasang tambang dari depan rumahnya sampai ke Masjid Nabawi. Allah. Ya, kira-kira gimana ini? Pasang tambang kalau rumahnya depan ini, mall sana sampai sini berapa meter itu? Dan jangan digambarkan seperti sekarang. Ini 15 abad yang lalu, nggak ada lampu. Wallahu ta'ala alam, jalannya sudah diaspal apa belum? Bayangkan orang buta karena tidak ingin ketinggalan pahala sholat subuh berjamaah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya pembantu, dia pasang apa? Tambang. Allah. Kita mobil depan rumah ada, kalau malas jalan. Motor ada, kalau mau yang sambil olahraga pakai sepeda ada. Mau jalan juga sangat kekejar, apalagi di sini, masya Allah. Itu dari azan ke iqamat itu berapa tadi? 15 menit apa 10 menit? Masya Allah. Itu di beberapa masjid baru juga mau nyampe masjid sudah qomat lagi. Ini luar biasa. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan membacakan kisah tentang seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas, atau sering kita dengar Ibnu Abbas. Ini populernya di kita, terkenalnya dengan sebutan Ibnu Abbas. Apa artinya Ibnu Abbas? Anaknya si Abbas. Jadi nama aslinya Abdullah, bapaknya siapa? Abbas. Ya. Nah, ini banyak. Kalau ada di antara kita misalkan punya anak namanya Ibrahim, ya, orang Arab itu nggak biasa dipanggil bapak, misalkan namanya Pak siapa, itu nggak biasa manggil. Mereka biasanya manggil anak yang paling gede namanya siapa. Kalau yang paling gede namanya Ibrahim, biasanya sebut, oh ini Abu Ibrahim, oh berarti ini orangnya, bapaknya si Ibrahim. Kalau anaknya dibalik, misalkan bapaknya Abbas, berarti Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil tapi ilmunya sangat luar biasa. Ya. Dan kita sering kalau mendengarkan riwayat, oh ini Abdullah bin Abbas, pantesan saja sahabat Rasulullah. Enggak. Semuanya juga ada proses. Mau di zaman Rasulullah, mau di zaman sekarang, yang semangat mencari ilmu ya dapat, yang nggak semangat mau gimana pun tidak mungkin dapat. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Ini kita lihat nih, ya. Jangan kalah dengan orang-orang bisnis, ya. Karena ini kalau kita membaca kisah sahabat itu, ya beda dengan kita membaca para pembisnis sukses. Makanya para trainer suka bilang, kalau ingin menjadi orang kaya seperti orang ini gampang, rumusannya hanya 3. ATM. Amati, tiru, kemudian apa? Modifikasi. Maksudnya kita juga bisa kaya seperti dia. Ini kita kalau membaca para sahabat minimal, kalau nggak persis seperti Abdullah bin Abbas, minimal mirip-mirip sedikit. Mirip-mirip apa? Sedikit. Dan kita ini sudah mirip sebetulnya. Kalau para sahabat sedikit-sedikit sholat, kalau kita sholatnya sedikit-sedikit, udah mirip itu, ya. Tinggal dirubah sebetulnya sedikit. Kalau para sahabat sedikit-sedikit baca Quran, bahkan ada yang ngotot kepada Rasulullah, jangan 3 hari, kelamaan, hatam. Setiap hari juga boleh. Kalau kita baca Qurannya
Sedikit-sedikit, tinggal rubah. Ya. Nah, ini Abdullah bin Abbas bisa jadi orang besar, bisa menjadi seorang yang namanya dikenang sampai sekarang. Bahkan kalau bapak-bapak umroh ini, sekarang ada namanya Muthaf Museum Ibnu Abbas. Ya, kalau yang nanti umroh sempatkan mampir. Kenapa namanya begitu besar? Karena jumlah riwayat penafsiran, tidak ada satu kitab tafsir pun yang tidak lepas dari namanya Abdullah bin Abbas. Ternyata apa rahasianya? Ini Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, jadi Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Nah, 3 tahun sebelum hijrah ini baru lahir. Kalau ada orang yang sudah mendekati wafatnya Rasulullah, dia baru lahir, itu disebut dengan sigharus sahabah. Sahabat tapi dia masih kecil. Tapi kalau yang umurnya sudah 20, sudah balik, sudah 30, apalagi sudah tua, itu disebut dengan kibarus sahabah. Ya. Jadi bapak-bapak jangan ada yang lu. Kalau ada yang ngafal Quran, baca Quran susah, itu Rasulullah baru turun Quran umurnya berapa? 40 tahun. Ya. Jadi jangan ada yang merasa ini saya kan udah lewat umurnya, enggak. Siapapun yang sungguh-sungguh pasti bisa. Ya, siapapun yang sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Nah, ini orang tua nih. Oleh bapaknya Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Begitu lahir, yang pertama kali nempel di ludahnya adalah liurnya Rasulullah SAW, yang disebut dengan tahniq. Ya. Makanya bapak-bapak kalau kita punya anak, perasaan di pesantrenin udah, TPA udah, sekolah juga udah, ya kita bawa lidi juga udah, masih nggak berubah-ubah. Jangan-jangan dari awal lahir itu kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya tahnik. Ya, saya masih ingat dulu. Ya, ini termasuk budaya sebetulnya. Ya. Tidak ada sebetulnya kewajiban kalau kita mau akikah ngundang orang ke rumah, ya. Bahkan seperti di kita dikasih apa? Alas, ya itu nggak ada kewajiban. Itu budaya di kita supaya orang-orang ini secara tidak langsung ini adalah ajaran apa? Ajaran Islam, ajaran Islam betul. Ya, dulu kalau orang tuanya yang dia tidak tahu ngundang ke rumahnya orang yang tahu. Supaya apa? Bayi begitu lahir, bapaknya yang mengazankan, yang mengiqomahkan, kemudian ketika hari ke-7, bahkan di awal-awal ditahnik. Biasanya apa? Dulu kurma jarang itu. Madu mahal itu. Ya, itu biasanya apapun benda-benda yang manis kata para ulama, kalau nggak ada kurma, nggak ada apapun yang manis ditelan oleh orang dewasa. Kemudian yang kecil-kecilnya itu dimasukkan ke mulutnya siapa? Bayi. Di sini. Masya Allah. Nah, ini Abdullah bin Abbas dari kecil yang mentahnik, yang sampai ke liurnya, ke ludahnya yang pertama kali adalah liurnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika sudah mulai dia bisa berjalan, itu juga oleh orang tuanya langsung dikirim ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Wahai Rasulullah, ini kalau kami orang tua harus membantumu mengambilkan air wudhu. Ya, kalau dulu mau pipis itu bapak-bapak nggak seperti toiletnya seperti kita, tinggal tutup, nggak. Jadi kalau mau pipis dulu harus nyari 2 orang. Ya, kita pipis, orang lain megangkan kain supaya nggak dilihat apa orang. Inilah yang dilakukan oleh orang tuanya Abdullah bin Abbas ketika dia usianya 6 tahun, 7 tahun dikirim ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang tuanya? Wahai Rasulullah, ini saya punya anak namanya Abdullah, biar dia bantu-bantu engkau di rumah.
Kalau engkau mau berwudu wahai Rasulullah, jangan ambil sendiri, panggil ini namanya panggil Abdullah dan biarkan dia yang mengambilkan apa? Air wudu. Ya. Ini pelajaran mahal bagi kita bapak-bapak. Kalau ingin anak kita soleh, nggak perlu kirim ke kampus-kampus bonafit, nggak perlu. Nggak perlu. Karena sekolah itu hanya mengajarkan ilmu, tapi tidak mengajarkan pendidikan, sangat minim. Kalau ingin anak kita berbakti kepada orang tuanya, kita kepada orang tua kita perlihatkan kita berbakti. Itu mereka akan nempel langsung. Tapi anak-anak kita yang belajar di sekolah, birrul walidaini, berbakti kepada sampai dihafal, itu belum tentu sampai kepada aplikasinya. Makanya ini lihat, Al-Abbas dengan ibunya, supaya Abdullah ini dia jadi anak soleh, langsung kirim ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ukurannya berapa bapak-bapak? 2x3, ya. Makanya kalau yang ada masih ngontrak, belum punya rumah, itu nggak ditanya di akhirat. Yang ditanya itu kita 60 tahun, 70 tahun di dunia ngapain aja? Sholat 5 waktunya terjaga nggak? Bakti kepada orang tuanya ingat nggak? Itu yang akan ditanya. Kalau urusan yang gitu-gitu, makanya Rasulullah nggak pernah. Itu rumahnya istrinya 9 berjejer, semuanya ukurannya 2x3. Masya Allah. 2x3 kira-kira gimana? Makanya Aisyah kalau sholat, Aisyah sedang tidur, karena Rasulullah jangankan bangunnya, tidurnya saja zikir. Tidurnya saja apa? Zikir. Ingat itu Rasulullah. Ya. Kalau sholat kata Aisyah, kakinya menjulur, itu kadang-kadang ketika Rasulullah mau sujud harus dilipat dulu. Ini rumah gede apa kecil? Ini kadang-kadang kita suka nggak bersyukur. Baru punya 36 kali berapa? Aduh, ini masa rumah segede gini. Syukuri aja dulu, pakai untuk apa? Ibadah. Nah, ini Abdullah bin Abbas di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti termasuk ada di antara isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bibinya, sengaja hari-hari tertentu datang ke rumah bibinya supaya tahu Rasulullah kalau malam ngapain. Kalau mau tidur doanya yang dibaca apa? Ya. Kalau mau tidur menghadapnya kemana? Nah, ini yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Ternyata begitu di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas, Rasulullah malam-malam sudah bangun. Ya. Rasulullah malam-malam sudah apa? Sudah bangun. Makanya tadi orang yang terbiasa tahajud bangun malam tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Ya, makanya beruntung kalau kita sudah terbiasa, minimal kalau sekarang azan subuh 4:30, jam 4 saja sudah bangun. Itu walaupun kita dapat 3 rakaat saja dengan witir, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tapi continue. Itu aja, masya Allah. Ya, kita akan hidup dalam keadaan apa? Tenang, tentram, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini Abdullah bin Abbas di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap malam Rasulullah bangun, itu yang mengambilkan wudunya siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, ini wudunya dulu dengan sekarang beda. Kalau kita kan keran angkat, sudah. Kalau dulu mau wudu ngambil gayung, ada yang megangin, nah dia. Ya. Dan ini mohon maaf jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara wudunya kita ini masih mubazir dengan israf luar biasa. Kita ini wudu satu orang sebetulnya ini 1 gelas aqua ini sudah kebanyakan. Karena inti dari wudu itu bukan banyaknya air, tapi apa? Basuhannya. Ini termasuk yang dikeluhkan di Arab Saudi jamaah haji dengan umroh. Kenapa biaya hotel kita mahal? Orang Indonesia ini kalau mandi Masya Allah kalau mandi
Itu hotel sebelah suara airnya kedengeran itu kamar. Padahal orang-orang Arab itu jamaah sekalian, kalau mandi 1 ember, dia punya anak 2 itu cukup. Suami istri 1 ember. Ya Allah. Ini di kita kadang-kadang kita kurang bersyukur wudu. Itu 1 orang kalau dihitung, dan ini ada penelitiannya. Di negara-negara yang banyak air, ya karena kita kadang-kadang nggak terasa bahwa itu kenikmatan. Itu 1 orang wudu, kemudian ada penelitiannya, si airnya itu dimasukkan ke 1 tempat. Itu hampir rata-rata kita wudu menghabiskan 1 ember. Padahal saudara-saudara kita di Afrika yang mereka konsumsi untuk masak dan minum jauh lebih kotor daripada air yang keluar dari kloset kita. Ya Allah. Makanya jangan salahkan kalau di dunia ini ada orang yang miskin sampai nggak kelaparan, pasti ada orang kaya yang tidak memiliki sifat dermawan. Kalau ada orang kaya yang rumahnya kebobolan, dipastikan ada orang miskin yang dia tidak sabar, yang dia tidak qanaah. Tapi kalau orang kaya dia dermawan, membantu orang miskin dia qanaah, hidup di dunia ini akan tentrem, adem dan ayem. Ini makanya saya mengajak mulai dari sekarang, kalau wudu minimal kerannya jangan full. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan, kalau ada yang wudu dengan jumlah air lebih dari 1 mud itu kurang lebih 1 gayung, itu hukumnya makruh. Ya, minimal karena kita nggak bisa ini, dan di kita alhamdulillah jumlah air banyak, minimal kerannya jangan full, itu setengah lah maksimal, ya, supaya kita tidak termasuk tabdzir. Ya. Nah ini Abdullah bin Abbas setiap kali malam bangun, ya, ambilkan wudu. Dan kemanapun Rasulullah SAW berjalan, Abdullah bin Abbas tidak pernah lepas dari Rasulullah SAW. Makanya jangan kaget jamaah sekalian, para ulama hadis mencatat hadis yang diriwayatkan, yang tercatat ini, wallahu ta'ala alam, karena kitab-kitab kita umat Islam di abad ke-6 ketika Mongol dulu menyerbu Islam di Baghdad, ditenggelamkan sampai orang bisa menyeberang di atas air, di atas kitab-kitab itu. Itu dihitung sekarang, para ulama menyebutkan Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan hadis jumlahnya 1660 hadis. Ya Allah. Berapa? 1660 hadis. Kenapa? Kemanapun Rasulullah SAW pergi, di situ ada siapa? Abdullah bin Abbas. Sama dengan Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Selain kemana-mana, ini orang Arab biasanya kalau pakai jubah, apalagi orang Sudan, ini jubahnya bisa masuk kepala orang sampai 5 kali. Ini Abu Hurairah ini kebiasaan kemana-mana kucingnya di sini, di lengan bajunya. Makanya disebut ini si bapak kucing. Ya. Tapi kemana-mana Rasulullah SAW ada, di situ Abu Hurairah ada. Makanya tidak salah kalau Abu Hurairah sampai sekarang termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kalau kita ingin kecipratan berkahnya Rasulullah sekarang nggak mungkin. Ya, caranya bagaimana? Sebanyak mungkin kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, minimal ini kita hatam Arba'in Nawawiyah, itu hanya 42 hadis minimal itu. Minimal. Imam Nawawi sudah meringkaskan kalau kita nggak sanggup membaca banyak hadis, itu baca ulang-ulang Arba'in Nawawi. Ya Allah, ini kalau diantara kita hafal 42 hadis saja ini dalam, ya Allah, itu luar biasa. Insya Allah kita terjaga. Kalau ingin lebih banyak lagi, bapak-bapak minimal punya Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin tuh babnya tentang taubah diceritakan, bahkan di situ ya Allah, itu kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan apa? Seakan-akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Atau diantara kita mungkin yang belum tahu Rasulullah itu mukanya seperti apa, rambutnya seperti apa, sendalnya seperti apa, bajunya, itu ulama menulis, hadisnya terjaga. Ada nama kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Itu dijelaskan, itu Rasulullah rambutnya sampai mana sih?
Kalau pakai baju warnanya apa itu dijelaskan. Sehingga kalau orang baca kitab Syama'il Muhammadiyah, dia betul-betul meresapi, tidak menutup kemungkinan ketika dia tidur terbayang-bayang ingin berjumpa dengan Rasulullah, akan dihadirkan dalam tidurnya mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Tapi syaratnya kata para ulama, kalau ada di antara kita yang ngaku berjumpa dengan Rasulullah, syaratnya harus gambarannya persis seperti yang ada dalam riwayat. Ya, jadi Rasulullah itu hidungnya, matanya itu. Para sahabat saking cintanya kepada Rasulullah. Kita kan kalau cinta mobil ya kan, mobil kita tuh, oh kalau ada rusak nih tahu, ya kan? Oh bannya udah gundul kita tahu. Tapi kalau yang nggak cinta, mau berangsak mau apa, pakai aja. Tapi para sahabat ini karena cintanya kepada Rasulullah, sampai yang kecil-kecil apa? Mereka lihat. Bahkan bukan hanya dilihat, mereka riwayatkan, dan riwayatnya sampai kepada kita hari ini, ya. Nah, ini Abdullah bin Abbas, ya, dari kecil sudah terbiasa dekat-dekat dengan orang-orang soleh, dekat-dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nempel dengan Masjid Nabawi. Ini patokannya. Kalau kita nyari sekolah, nyari tempat pendidikan, lihat ada masjidnya nggak? Jangan sampai nanti ilmunya tinggi-tinggi jatuh karena nggak biasa dididik di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di lingkungan kita ini ada masjid. Yang nggak ada masjid, bikin masjid. Gimana caranya supaya hidup kita senantiasa dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat, ya. Nah, ini Abdullah bin Abbas hijrah, ikut hijrah. Bayangkan anak kecil umur 7 tahun, ya, umur 7 tahun hijrah, panasnya jangan ditanya. Jangankan turun dari mobil, kita di mobil saja ngelihat keluar, itu lihat bapak-bapak kalau sedang haji atau umroh, debu yang nempel di mobil itu beda dengan debu yang ada di sini. Karena debunya padang pasir. Bahkan ini sebagian, kalau kita bukan orang situ, jangan berani-berani turun dari mobil. Ya, sudah banyak kejadian, bahkan beberapa mahasiswa yang belajar di Mesir, ya, berangkat ke Gurun Sahara, ya, lupa dia tidak pakai tutup muka, begitu pulang ininya panas, bahkan sebagian kulitnya rontok. Gara-gara kenapa? Kena debu. Ya, lihat ini, sahabat Rasulullah, kata Allah sudah waktunya untuk hijrah, anak-anak kecil hijrah jalan. Padahal dulu paling banter kendaraannya apa? Unta. Unta ada tutupnya apa enggak? Biasanya yang ada tutupnya khusus untuk perempuan disebutnya dengan khidaj. Ya, kayak rumah kecil tuh. Ada tutupnya. Nah, itu biasanya khusus untuk perempuan. Ini Abdullah bin Abbas jalan. Allah, ini hebatnya, ya. Ini hebatnya. Makanya kalau anak kita dari kecil, ini bapak-bapak kalau ke masjid, tangan anaknya pegang. Saya yakin, anak kita kalau sering dibawa ke masjid, walaupun dia hanya lulusan SMP, jauh akan lebih terjaga keimanannya, akidahnya, bahkan rizkinya. Harus yakin itu. Ketimbang anak kita yang sampai S1, S2, S3, bahkan profesor tapi nggak pernah menyentuh kakinya di masjid, itu kita harus gelisah itu. Jadi dokter, jadi pakar, itu paling dia akan membuat makar-makar. Orang yang seharusnya dengan ilmunya dibikin mudah, dibikin susah. Kayak kita orang sakit ini susah betul orang sakit ini sekarang. Ya Allah, harusnya orang-orang pinter ini dia yang mikir gimana ini. Tapi sekarang apa yang terjadi? Karena pendidikan kita terpisah dari masjid, semuanya dihitung dengan materi. Kalau ada materinya jalan, nggak ada materinya nggak jalan. Di masjid nggak gitu didikan. Ada orang lihat sampah diambil, sekalipun dia bukan pengurus masjid. Allah, ini yang mahal ini bapak. Ya. Makanya kalau ingin anak kita soleh dari kecil nih yang sudah mulai bisa dibawa ke masjid, pegang.
Nggak usah diomongin, sholat di masjid lebih utama, nggak usah. Itu dengan sendirinya dia akan dengar, akan tahu, ada yang ceramah juga dengar. Bahkan kemungkinan besar anak-anak kita yang kecil ini akan lebih kuat merekam di sini ketimbang kita. Kalau kita ngapal satu ayat, nyampe ke rumah, ayat yang sebelumnya lupa, yang ini apa hafal. Tapi kalau anak-anak kita yang tadinya Ustadz sampaikan datang ke rumah buka Quran, dia ngafal lagi ayat yang baru. Itu bedanya kita dengan apa? Mereka masih fitrahnya. Kalau kita kenapa susah? Sudah banyak dosanya, matanya, tangannya, lisannya. Kalau anak-anak ini ya Allah, lihat makanya anak-anak kalau berantem selesai. Bahkan biasanya yang berlanjut bapaknya anak-anak ini yang berantem, anaknya sudah akur lagi, bapaknya masih berantem, bahkan sampai nggak mau salaman. Ya Allah, itu anak-anak itu masih polos. Makanya nih Abdullah bin Abbas ingin mendidik supaya anaknya soleh apa? Rasulullah nih nggak bilang kepada Rasulullah ajarin, enggak. Rasulullah kalau mau wudu biarkan ini yang ambil, hanya bilang gitu ya. Ini kadang-kadang yang lupa kita sekarang. Saya masih ingat dulu ya, orang-orang di kampung itu kalau nganter anaknya ke pesantren, ketemu dengan kiainya, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan ustadznya, walaupun hanya basa-basi dan dulu nggak ada bayarannya. Kalau kita punya rezeki bawa beras lah dari rumah ya. Tapi kata-kata orang tuanya ini yang dahsyat ini, sehingga ustadznya itu betul-betul punya beban moral. Kalau anaknya ini nggak baik, nggak dididik, itu bagi dia walaupun nggak dibayar moral betul. Apa? Ini anak saya tolong dididik ya. Urusan berasnya, urusan bajunya, mudah-mudahan nanti ada rezeki saya akan antar kemari. Dan Pak Kiai tolong ya, urus hatinya dengan akalnya supaya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang mau mendaftarkan anak ke sekolah, yang dilihat apa? Lihat pamfletnya. Begitu sampai sudah bayar mahal-mahal, nggak pernah kita titipkan. Nggak pernah kita titipkan. Bahkan banyak di antara kita yang nggak mau tahu. Ada masalah baru ngomel-ngomel. Nggak gitu mendidik. Bahkan anak-anak yang nggak diangkat ke sekolah dididik oleh kita setiap hari, berjamaah bertemu orang baik, itu lebih baik ketimbang dididik nggak dititipkan. Dididik harus apa? Dititipkan. Ini mohon sebisa mungkin ya. Bahkan orang-orang dulu, ya Allah, orang-orang dulu ini guru ngaji ini kemana-mana bawa apa? Ada kayu khusus ya. Tapi tujuannya dia dari sini gurunya sudah sadar. Masa guru yang mengajarkan kekerasan dia ingat akan dihisab. Dia itu hanya ingin menakut-nakuti supaya anak ini dia apa? Terbiasa. Sekarang justru apa kebalikannya? Ya Allah, kemarin itu ada seorang guru dibunuh oleh siapa? Muridnya. Allah karim. Padahal itu masalah kalau mau duduk, mau pakai agama, gak perlu sampai seperti itu. Bahkan yang lebih menyedihkan ini, mudah-mudahan di antara kita harus senantiasa, khususnya orang tuanya di kampung, ingat betul. Ada orang tua, anaknya dia berangkat ke kota, 1 minggu meninggal dalam rumah, tidak ada yang tahu satupun. Ya Allah, ya Allah, kemana? Mau kemana ini kita? Ya. Tapi lihat ini, Abdullah bin Abbas dididik kemana-mana ikuti Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah kalau mau tidur riwayatkan hadisnya. Dia sampaikan kepada yang lain. Karena yang tahu urusan dapur Rasulullah hanya kerabat-kerabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah, dan orang-orang yang diperbolehkan tinggal di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ketika dewasa, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Abbas ini nasabnya Quraisy, anak pamannya Rasulullah, termasuk ke dalam kategori ahlul bait. Tapi karena dididik oleh Rasulullah,
Kalau mau belajar ilmu kepada ulama, mau mengambil sanad hadis, itu nggak petang-tang peteng-teng. Ya Allah. Ya. Ini padahal Abdullah bin Abbas ini kalau bilang siapapun yang punya hadis, beliau ingin meriwayatkan, datang ke rumahnya itu pasti mau. Karena sahabat itu tahu dalam Islam ada yang disebut dengan harus ta'zim kepada ahlul bait. Tapi tidak boleh berlebihan. Itu mereka paham betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan sendiri. Saya datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk orang yang memiliki ilmu yang luar biasa di kalangan para sahabat, bahkan termasuk 7 sahabat yang berfatwa di Madinah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada hadis-hadis yang belum diriwayatkan. Ini Abdullah bin Abbas ingin mengambil riwayat yang kebetulan riwayatnya dipegang oleh Ubay bin Ka'ab. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ataitu baba baitihi. Saya datang nunggu di depan pintu rumahnya Ubay bin Ka'ab. Kapan waktunya? Nah, ini yang luar biasa ini. Fi qailulatin. Apa qailulah? Ini ada budaya, bahkan termasuk sunnah Rasulullah. Sebagian ulama menyebutkan sebelum zuhur, sebagian ada yang menyebutkan setelah zuhur. Yang disepakati pokoknya tidur siang, tapi bukan seperti kita. Kalau kita kan habis zuhur bangun-bangun jam 5, nah itu bukan qailulah itu. Karena qailulah itu dari kata qailulah, qalil, sebentar, setengah jam maksimal 1 jam. Dan para ulama melakukan penelitian, orang muslim, orang yang soleh yang tidur qailulah kemungkinan besar akan membantu dia untuk bisa bangun tahajud. Akan bisa membantu dia untuk bangun apa? Tahajud. Ini siang-siang, taruhlah kalau sebelum zuhur, dan jangan gambarkan di sini. Kita di Cilengsi saja panasnya minta ampun, padahal bukan gurun pasir. Ini datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab di Madinah. Kata dia apa? Saya bawa bantal dengan alas. Karena Ubay bin Ka'ab itu tidur, saya tidur depan rumahnya. Dan dia tidak berani mengganggu, nggak berani ketuk-ketuk pintu. Ya Allah, ini adabnya tinggi sekali. Padahal ini termasuk apa? Ahlul bait. Begitu nanti Ubay bin Ka'ab dia bangun, ya, dan dulu toiletnya nggak seperti kita. Kalau kita toiletnya di mana? Dalam rumah, nggak perlu keluar. Kalau orang dulu, bahkan di tempat-tempat tertentu, sekarang nih daerah Banten, saya pernah beberapa tahun lalu, itu semua mandi ke sungai. Ya, laki perempuan sungai. Atau kalaupun ada jamban-jamban umum. Ya. Begitu nanti Ubay bin Ka'ab bangun, buka pintu rumahnya, dia sudah langsung bangun berdiri duluan. Ya Allah. Kemudian sampai Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, ya bena ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah, kenapa engkau sampai segininya? Kenapa engkau sampai segininya? Padahal engkau utus orang ke sini, saya akan datang ke rumahmu. Nah, apa lihat? Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini yang mahal. Ini bedanya orang yang diajar dengan yang dididik. Kalau diajar, saya yang bayar, terserah saya. Tapi kalau yang dididik, enggak. Ilmu supaya berkah, kita harus tawadhu kepada ilmu dan ahli ilmi. Apa? Dia mengatakan, liurawihu nafsi, saya sengaja melakukan seperti ini supaya saya tahu diri bahwa ilmu itu mulia dan orang yang memiliki ilmu itu harus dimuliakan. Bahkan ada kisah lagi, ini termasuk Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Yang menulis wahyu Rasulullah sallallahu. Jadi kalau Rasulullah menerima wahyu, panggil Zaid, tuliskan. Ini surat ini, ayat ini taruh di sini. Makanya nanti di zaman Abu Bakar, nah ini yang mengumpulkan siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini juga termasuk 7 ulama besar di kota Madinah ini yang bisa berfatwa, yang lain gak ada yang berani fatwa.
sedang naik unta, langsung itu untanya sedang naik dia pegang, kayak jadi pembantunya. Dan Zaid bin Sabit di mana? Di atas pundak unta. Ini Zaid bin Sabit ini, ya Ibn Amir, nggak sopan ini. Masa kita kepada keluarga Rasulullah, jangan, naik, biar saya yang turun. Apa yang dilakukan? Dia ambil tangannya Zaid bin Sabit, kemudian dicium tangannya. Ya Allah, ini sebegitu besarnya ini orang. Padahal kalau dia mau, bisa undang kemana? Ke rumahnya. Tapi lihat, orang kalau sama-sama berilmu, yang muncul bukan ketakaburan, tawadhu ketemu dengan tawadhu, maka di dunia ini akan adem ayem tentram. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit? Turun dia dari untanya, kemudian ambil tangan Abdullah bin Abbas, kemudian mengatakan, hakada umirna bi ahli baiti Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dulu mencium tangan saya karena menganggap saya sebagai orang alim, maka seperti inilah kami diajarkan untuk menghormati ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang kalau berilmu, tawadhu, ditarbiyah, dididik, akan menghadirkan apa? Akhlak yang mulia, ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas ini ketika beliau wafat, semua orang merasa kehilangan. Ya, bagaimana tidak? Karena Abdullah bin Abbas ini walaupun orangnya kecil, umurnya masih muda, selalu hadir di majelis-majelis di mana di situ ada syura'nya Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib. Bahkan ini satu-satunya sahabat yang dalam majlis Umar bin Khattab dihadirkan, semuanya sudah tua. Yang hadir anak muda hanya Abdullah bin Abbas. Ketika Umar bin Khattab ingin menguji, Umar bin Khattab tahu, sebagian ada yang gak setuju, kok anak kecil dihadirkan. Tapi Umar bin Khattab tahu kedudukan siapa? Abdullah bin Abbas. Kata Umar, siapa di antara yang hadir di sini, para alim ulama min kibari sahabah, yang tahu tentang penafsiran qauluhu ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir surah. Yang lain semuanya mengatakan ini pertanda akan semakin dekatnya Fathu Mekah. Semua kompak jawaban. Kibar sahabat yang hadir semua yang sepuh-sepuh. Pas gilirannya, coba kita ingin dengar dari Abdullah bin Abbas. Ya, kata Umar bin Khattab, apa kira-kira penafsiran ayat ini? Apa kata Abdullah bin Abbas? Iqtaraba ajalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditafsirkan oleh senior saya itu betul, tapi menurut penafsiran saya bahwasannya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat dekat. Dan apa kata Umar? Tidak lama setelah kumpul-kumpul itu betul wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal anaknya apa? Anak kecil. Nah ini makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita jadi anak yang baik, kita harus menciptakan kisah-kisah para sahabat ini. Bukan kisah-kisah para malaikat, tapi mereka mentarbiah dirinya, berusaha jatuh bangun. Ya, Bapak kisahnya, baca kisahnya Umar, bagaimana Islamnya sampai harus menempeleng saudara perempuannya sampai berdarah-darah Fatimah. Kemudian setelah Muslim ada kebiasaan yang nggak bisa dia tinggalkan, tapi belum turun larangan tentang minum khamr sampai tingkatan haram. Itu Umar bin Khattab, orang peminum khamr nomor wahid. Tapi mentarbiah sedikit-sedikit. Dan kita semua harus yakin kalau sudah qala Allah, qala Rasul, qat'i, tidak ada perdebatan dia. Tinggalkan.
pasti itu lebih berkah, lebih rahmah, akan lebih menghadirkan ketenangan, bahkan kita akan bahagia di dunia dan apa? Di akhirat. Dan saya mengajak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang jangan jauh-jauh dari rumah-rumah Allah. Ini sekarang ini kita akhir zaman, zamannya fitnah. Hanya orang-orang yang betul-betul dia berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang akan selamat. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan zaman seperti sekarang. Tapi orang yang senantiasa terhubung hatinya dengan Allah, senantiasa dia taat kepada perintah-perintah Allah, maka Allah yang akan memberikan cahaya ke dalam jiwanya sehingga kita tidak salah pilihan. Seperti halnya Abdullah bin Abbas ini, karena ditarbiyah, dididik sehingga kelak menjadi dewasa betul-betul jadi orang-orang yang subhanallah memiliki ilmu dan ketawaduan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti kita, ya mohon maaf ini bapak-bapak harus diingat-ingat terus, kalau kita punya istri, punya anak, kalau nggak sama-sama soleh di dunia, nanti begitu ketemu di padang mahsyar kita akan lari. Istri kita takut, anak kita takut, anak dan kita juga takut. Jadi nanti di padang mahsyar kita akan berjumpa semua makhluk, ya, dari mulai Adam sampai nanti makhluk terakhir, wallahu ta'ala alam siapa. Dan kita ketemu dengan istri kita, itu akan pertama kali lari. Karena apa? Takut istri kita mendakwa, ya Allah ini dulu suami saya nggak pernah didik makanya saya nggak baik. Suami juga begitu ngelihat istrinya langsung lari. Karena semuanya kita takut apa? Mendakwa. Makanya kalau kita ingin keluarga kita sampai ke surga, harus kita sama-sama berusaha untuk mensolehkan diri di dunia ini. Jaga sholatnya, jaga membaca Al-Qur'annya, dekat dengan rumah Allah, dekat dengan taman-taman surga. Jangan sampai kita di dunia ini taman Cibubur sudah, taman safari sudah, kok taman surganya Allah jarang-jarang. Seminggu sekali saja ya Allah bolong-bolong. Tanya kepada bapak-bapak giginya yang sudah bolong, makan saja kalau bolong gak enak. Masa kita pengajian bolong-bolong enak-enak saja? Nah, ini minimal kalau kita betul-betul sibuk 1 pekan harus menjadwalkan. Ajak anak kita, ajak istri kita, minimal meringankan hisaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untungnya nanti kalau kita sering berjamaah seperti ini, ada orang-orang yang kita tidak tahu sebetulnya dia adalah orang soleh. Dia bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Jadi kalau kita ini ngumpul seperti ini, ya, ada di antara kita nauzubillah nanti di surga, mana si fulan dulu di masjid assalam bareng kok nggak ada. Kata Allah, kalau kamu mencintainya, engkau boleh panggil namanya. Kita bisa manggil namanya jamaah sekalian. Tapi walaupun orang tua kita, ibu kita, bapak kita nanti kalau kita nggak sama-sama soleh, nggak saling menasihati dalam kebaikan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu semuanya kita, saudara kandung, anak, istri, bahkan wa ummihi wa abi, ibu dan bapak kita nanti kita akan takut berjumpa kalau kita tidak sama-sama soleh. Makanya kalau kita hari ini hadir di masjid, orang tua kita sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita membaca kisah-kisah sahabat seperti ini semakin menambah keimanan dan rasa taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah syuruk jamaah sekalian. Kalau sudah syuruk ini sholat 2 rakaat itu dari tadi kita salat berjamaah nggak keluar, zikir, ngaji, mendengarkan pengajian, apapun amal soleh itu dihitung kita dapat pahala haji sampai diulang-ulang oleh Rasulullah 3 kali dalam riwayatnya. Tamah pahala haji dan umrohnya sempurna, nggak ada yang kurang sedikit pun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu habis subuh nggak keluar, apalagi yang sudah pensiun, yang aktivitasnya dekat-dekat sini, kalau bisa subuh jangan. Ini kadang-kadang kita suka heran. Tuntunannya kan setelah sholat itu baca doanya apa? Allahumma antas salam. Tapi yang dipraktekkan Allahumma lantas jalan. Langsung pada keluar. Orang sekarang habis sholat assalamualaikum.
langsung loncat Allahumma lantas jalan. Harusnya Allahumma antas salam wa minkas salam, minimal tasbihnya 33 kali, tahmidnya 30, takbir. Ini Allahumma lantas jalan. Nah ini makanya kurang keberkahan. Orang-orang tua kita bahkan sekarang lihat di kampung bapak-bapak kalau pulang itu suami istri pegangan, ya. Padahal mereka nggak punya apa-apa, jangan tanya punya mobil, rumah aja rumah gubuk gitu, pegangan pulang sholat subuh itu. Tapi mereka sampai syuruk ini. Sebelum syuruk nggak ada yang keluar. Tapi hidupnya ya Allah, anaknya walaupun dia petani ada yang S1, ada yang S2, ada yang ya Allah berkah. Ini kita yakin nih kalau syuruk nih tiap hari kayak gini nih, ya Allah itu berkah sekali. Ya. Nah ini mudah-mudahan niatkan setiap kali selesai sholat subuh, kalau kita nggak keluar niat i'tikaf, niat berzikir, niat beramal soleh di masjid, dan setelah itu sholat 2 rakaat. Niatnya ini yang berbeda di antara ulama fikih. Ada yang mengatakan niatnya sholat syuruk, ada yang mengatakan nggak ada sholat syuruk, adanya sholat duha. Nah itu silahkan kembali kepada itu. Itu adalah pandangan para ulama yang jelas. Panduannya, tuntunannya seperti itu. Selesai sholat 2 rakaat jangan keluar. Nah, setelah itu setelah 2 rakaat silahkan kalau mau keluar. Nah, insya Allah sampai di sini. Ini sebelumnya belum dibaca ini, baru 1 baris. Tapi karena udah siang ini, lanjut apa sudah saja Bapak? Nah, sudah saja ya. Biar nanti ada aktivitas yang lain. Ilmu itu tidak usah banyak-banyak, yang sedikit tapi kita apa? Amalkan. Ya sedikit, nggak usah banyak mengaji itu, nggak usah berat-berat. Berat-berat malah mentah semua. Sedikit amalkan, sedikit amalkan. Yang belum terjaga sholatnya dulu terus. Yang belum baca Qur'annya 1 ayat, alhamdulillah 2 ayat. Yang penting apa? Continue istiqomah. Katanya para ulama, al istiqomatu khairun min alfi karamah. Orang satu ibadah dia istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah itu apa? Orang dibacok gak mempan, tapi dia orang soleh. Nah itu karomah itu namanya. Orang misalkan ya kuat apa-apa, tapi dia orang soleh, catatannya sholatnya terjaga, bukan belajar kepada jin. Nah itu karomah. Orang yang istiqomah dia baca Quran walaupun 1 halaman tiap hari terus. Kalau nggak baca Quran itu gatel kayak ada yang hilang. Nah itu dia istiqomah. Itu istiqomah. Itu lebih baik daripada 1000 karomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, keberkahan, dan sebagaimana kita senang ngumpul di rumahnya Allah, di taman surganya Allah yang ada di dunia, kita dikumpulkan nanti di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.